Selamat datang dalam sesi pendalaman teknis mengenai manajemen dan rekayasa pompa vakum. Materi ini disusun khusus sebagai edisi profesional bagi para engineer dan praktisi di industri gula. Kita akan membedah optimasi melalui pendekatan termodinamika, disiplin operasional, serta strategi keandalan mekanis untuk menjamin performa stasiun penguapan yang maksimal. Dalam industri gula, Liquid Ring Vacuum Pump atau LRVP bukan sekadar alat pembantu, melainkan jantung dari stasiun penguapan. Kondisi vakum yang stabil dan kontinu pada kisaran 60 hingga 65 cm merkuri adalah syarat mutlak bagi proses evaporasi dan kristalisasi. Kegagalan dalam mempertahankan vakum tidak hanya menghentikan proses, tetapi secara langsung mendegradasi rendemen gula harian pabrik. Mengapa vakum begitu krusial? Secara termodinamika, tujuan utama kita adalah memanipulasi titik didih. Pada tekanan atmosfer, suhu di atas 100 derajat Celcius akan memicu inversi sukrosa dan karamelisasi. Dengan vakum yang tepat, kita menurunkan titik didih di bawah 80 derajat Celcius, menjaga molekul gula tetap stabil dan melindungi produk dari degradasi warna. Tantangan utama pompa vakum adalah mengevakuasi non-condensable gases atau NCG. Gas ini berasal dari 3 sumber: udara yang terbawa air injeksi kondensor, gas hasil reaksi kimia selama pemanasan nira seperti amonia dan CO2, serta infiltrasi mekanis akibat kebocoran pada instalasi. Prinsip rekayasanya sederhana. Laju pembuangan oleh pompa harus selalu lebih besar dari laju akumulasi gas-gas tersebut. Memahami cara kerja LRVP berarti memahami konsep piston cair. Gaya sentrifugal dari impeller eksentris menciptakan cincin air atau sealing water ring. Ruang kosong yang terbentuk di sisi suction akan membesar untuk menyedot NCG. Sementara di sisi discharge, ruang tersebut mengecil untuk mengompresi dan membuang gas. Air di sini berfungsi ganda, sebagai piston penggerak sekaligus media penyekat. Parameter paling kritis dalam kinerja LRVP adalah suhu air penyekat. Target kita adalah di bawah 32 derajat Celcius. Jika suhu melampaui batas ini, tekanan uap air meningkat dan air mulai mendidih di dalam pompa. Akibatnya, ruang volumetrik pompa akan dipenuhi uap air sendiri, bukan NCG dari evaporator. Inilah penyebab utama jatuhnya vakum dan munculnya kavitasi mekanis. Mari kita lihat aspek desain. Untuk pabrik kapasitas 4.000 TCD, beban NCG diestimasikan mencapai 104 kg per jam. Berdasarkan hukum gas ideal, dibutuhkan kapasitas volumetrik total sekitar 350 hingga 450 meter kubik per jam. Rekomendasi teknis kami adalah memilih pompa dengan faktor keamanan 15 hingga 20% lebih tinggi untuk mengkompensasi keausan mekanis di masa depan. Presisi dalam operasional dimulai dari startup. Sekuensnya wajib dipatuhi, mulai dari inspeksi manual atau hand cranking, isolasi katup suction, hingga memastikan aliran sealing water keluar dari drain. Baru kemudian motor dinyalakan. Pembukaan katup vakum harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari beban kejut atau water hammer pada sistem mekanis. Sama halnya dengan shutdown, prosedur dilakukan secara bertahap. Tutup katup suction terlebih dahulu, kemudian buka bleed valve untuk memecah vakum di dalam casing. Setelah motor mati, segera tutup suplai air penyekat. Hal ini sangat penting untuk mencegah air merendam casing yang dapat menyebabkan korosi atau kesulitan saat startup berikutnya. Dari sisi reliability centered maintenance, kita menghadapi 2 ancaman utama dari air pendingin. Pertama, silika dan pasir yang bersifat abrasif, yang secara fisik menggerus impeller. Kedua, kesadahan kalsium yang tinggi, yang menyebabkan scaling atau kerak. Keduanya menurunkan volume efektif pompa dan meningkatkan beban kerja motor. Mitigasi melalui strainer dan descaling berkala adalah investasi wajib. Monitoring preventif difokuskan pada 2 hal, vibrasi dan gland packing. Analisis vibrasi mingguan membantu kita mendeteksi ketidakseimbangan impeller atau misalignment. Sementara untuk gland packing, aturan emasnya adalah mempertahankan tetesan 30 hingga 60 tetes per menit.
Tetesan ini bukan kebocoran, melainkan media pendingin agar poros tidak mengalami overheating. Saat terjadi anomali di lapangan, gunakan matriks diagnostik ini. Jika vakum jatuh, periksa suhu air penyekat dan kebocoran sistem. Namun, jika terdengar suara gemeretak seperti kelereng, itu adalah tanda kavitasi. Tindakan daruratnya adalah membuka sedikit bleed valve untuk memberikan bantalan udara, sementara Anda menurunkan suhu sirkulasi air. Untuk masalah elektrikal, seperti ampere motor yang naik tajam, biasanya disebabkan oleh kerak kalsium yang mempersempit ruang atau kondisi flooding air di dalam casing. Jika masalahnya adalah vibrasi ekstrim, segera lakukan pengecekan pada baut pondasi, atau lakukan dynamic balancing ulang di bengkel jika terjadi keausan tidak merata pada impeller. Sebagai penutup, keandalan stasiun vakum adalah hasil sinergi 3 pilar: manajemen air pendingin, disiplin operasional, dan kesehatan mekanis melalui RCM. Penguasaan atas dinamika liquid ring vacuum pump adalah kunci utama untuk menjamin kontinuitas giling harian dan meminimalisasi kerugian gula. Mari kita terapkan standar rekayasa ini untuk hasil yang lebih optimal.